Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pedoman perilaku di lingkungan kerja. Nah, materi ini sangat penting untuk kita pahami karena apa? Materi ini membantu menciptakan suasana kerja yang profesional dan harmonis nantinya. Nah, mari kita bersama-sama menyimak apa yang akan saya jelaskan. Baik, untuk pertama itu slide pertama, pria dan wanita di era globalisasi. Nah, di era globalisasi ini, pandangan mengenai peran pria dan wanita telah banyak berkembang. Dulu ada pandangan bahwa pria dan wanita itu memiliki peran yang berbeda di tempat kerja. Tapi sekarang peran mereka itu sama derajatnya, sejajar. Nah, mereka lebih dianggap sejajar dan setara. Nah, wanita, poin pertama wanita dan pria, mitra sejajar kerja atau gender. Dalam konteks ini, pria dan wanita dipandang sebagai mitra sejajar dalam dunia kerja. Artinya, mereka bekerja berdampingan dengan peran yang setara tanpa ada perbedaan. Nah, derajat atau status berdasarkan jenis kelamin, baik pria maupun wanita diharapkan dapat berkontribusi secara sama dalam mencapai tujuan organisasi. Gitu. Nah, kemudian poin kedua itu mempunyai kebutuhan yang sama. Maksudnya di sini baik pria ataupun wanita itu kebutuhan dasarnya itu serupa dalam dunia kerja, tidak tidak berbeda. Seperti haknya bisa dihargai, kesempatan untuk berkembang itu sama, kebutuhan yang sama. Kemudian poin kedua, potensi yang sama. Nah, pria dan wanita itu memiliki potensi yang sama. Tidak dipungkiri potensinya ada yang berbeda, pasti sama. Keduanya memiliki kemampuan untuk belajar juga, memiliki potensi untuk belajar sama-sama, berinovasi juga sama-sama, bahkan memimpin pun sama-sama. Bisa berpotensi untuk memimpin. Presiden kita saja ada yang sekarang presiden di Indonesia sudah ada perempuan pernah menjabat. Itu bukti potensinya sudah sama. Kemudian poin ketiga itu berbeda, yang berbeda hanya kodrat. Nah, meskipun pria dan wanita memiliki hak dan kesempatan itu perbedaannya itu hanya kodrat, yaitu memacu pada perbedaannya biologis gitu, secara fisik. Nah, kemudian eh, selanjutnya itu masa kini wanita tampil. Poin pertama itu aktif, smart, dan sophisticated. Sophisticated. Artinya eh, dia aktif, smart atau cerdas atau berwawasan luas. Nah, mereka diharapkan menjadi prima dan profesional dalam menjalankan peran di tempat kerjanya. Kemudian poin kedua itu prima dan profesional. Tadi saya jelaskan. Kemudian kerja sama efektif. Kemudian manajemen waktu plus tenaga. Kenapa harus manajemen waktu itu penting dan tenaga? Karena menjalankan tugas dengan efisien dalam dapat mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Itu harus disesuaikan. Kemudian poin berikutnya itu meningkatkan kualitas diri. Nah, ini meningkatkan kualitas diri. Poin pertama yaitu kemampuan terus belajar dan meningkatkan keterampilannya agar lebih ahli dalam bidang pekerjaannya. Kemudian status, eh, bisa mencapai posisi atau peran yang lebih tinggi di tempat kerjanya tuh. Status, kemudian peranan, memahami dan menjalankan peran dengan baik. Kemudian kemandiriannya harus mandiri, harus bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, harus bisa bekerja tanpa terlalu bergantung sama orang lain. Kemudian poin kelima, ketahanan mental. Nah, ini mental harus betul-betul tahan karena di dunia kerja itu teman-teman kantor ada kayak bisa menjatuhkan mental kita kadang perkataannya atau perbuatannya atau tentunya kita harus menghadapi juga tekanan-tekanan dari bos atau apa, bisa fokus gitu. Kemudian kunci keberhasilannya itu memiliki percaya diri. Poin pertama itu memiliki kepercayaan diri.
Kenapa harus percaya diri? Karena kita harus yakin dengan kemampuan diri sendiri dan tidak ragu dalam mengambil tindakan. Kemudian kedua, mengerti bidangnya dengan baik dan benar. Harus kita mengerti bidang tak ini. Misalkan kita di bidang multimedia, kita harus mengerti. Kita harus bisa kuasai di mana. Misalkan kita ditempatkan di yang desain, ya harus kita kuasai itu desain. Harus kita pahami mendalam pekerjaan itu. Nah, kemudian ketiga, memiliki sikap yang positif. Selalu kita berpikir optimis. Nah, terbuka kita terhadap masukannya orang, berpikir positif sama orang-orang. Nah, fokus kita pada satu solusi saja, pada solusi itu. Kemudian itu penampilan yang menarik. Kita harus berpenampilan yang menarik. Nah, harus rapi ke kantor. Yang sembrono, bangun jam 7.30 sampai di kantor jam 7.40. Kalau itu mandi gitu kah? Ya, itu harus profesional dalam harus kita bisa hargai diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita mau menghargai orang lain loh? Diri kita hargai. Contohnya dari pakaian, itu kita sembrono berpakaian itu bentuk kita tidak menghargai diri kita. Jadi harus berbeda menarik. Kemudian kesan yang baik. Nah, harus memiliki kesan yang baik. Nah, kesan yang baik ini bisa tercipta karena adanya sikap dan perilaku, cara tak berinteraksi dengan orang lain, termasuk sikap tak sopan kah, jujur, harus profesional, nah, bisa pengaruhi banyak orang di kantor nanti, mungkin kita bisa jadikan contoh perilaku yang baik dan kepribadian yang menarik. Pokoknya kepribadian yang menarik. Contohnya ramah, harus diramah ke orang-orang tuh. Ada orang satu, ada orang baru masuk, kita langsung sapa dia. Jadi sombong, ya harus antusias memang. Nah, contohnya mampu beradaptasi dengan baik, maksudnya mampu cepat beradaptasi. Jadi sudah 1 bulan 2 bulan kerja di kantor itu, kita masih belum bisa beradaptasi, harus bisa cepat beradaptasi gitu. Kemudian menerapkan perilaku di lingkungan kerja, tampilkan rasa percaya diri. Poin pertama, yakinlah dengan kemampuan diri sendiri. Nah, harus yakin dengan kemampuan kita sendiri. Yang yakin bilang dan saya deh tidak yakin kak, harus yakin dulu karena harus yakin supaya itu bisa pekerjaan yang kita jalani itu bisa lancar. Dia harus yakin dulu. Usahakan mampu berkomunikasi dengan diri sendiri. Bisa komunikasi dengan diri sendiri, maksudnya itu misalkan kita mengerjakan sesuatu atau kita lagi putur, kita lagi bad mood tuh, tapi itu pekerjaan harus kita kerjakan, harus selesai dulu, harus bisa semangati diri kita sendiri, harus komunikasi dengan diri kita, harus bisa. Contohnya begitu. Kemudian poin ketiga itu yakinlah setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, tidak selamanya ada orang sempurna, tidak ada orang sempurna. Semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya si A, oh si A ini bisa PowerPoint, oh si A ini jago PowerPoint, tapi si B ini dia jago merangkum materi. Nah oke, kita gabung ke mereka. Nah dia buat PowerPointnya, kau yang buat materinya. Oke, itu saja. Kita harus kerjasama. Kemudian yang keempat, jauhkanlah rasa minder dan rendah hati. Nah yang tadi, nyakit minder, gampang rendah hati. Lihat orang, bosnya nunya, langsung minder, jangan, tidak boleh. Nah, kemudian terakhir, bersikaplah tidak over dan under confidence. Jangan terlalu over. Nah, kemudian selanjutnya jagalah disiplin diri. Datang ke kantor sebelum jam masuk. Nah, ini pun pertama harus datang ke kantor sebelum jam masuk. Apalagi tadi di Poltek ini, memang dituntun untuk datang pagi-pagi. Jam 7.30 sudah masuk. Nah, pagi itu, sedangkan di kantor-kantor itu jam-jam 8, jam 8, tapi kita di foto jam 7 juga. Jadi memang itu kita di sini sudah dilatih untuk datang tepat sebelum jamnya, walaupun masih ada yang terlambat. Jadi itulah proses. Kemudian poin kedua, meninggalkan kantor melebihi jam pulang. Nah, meninggalkan kantor melebihi jam pulang. Nah, ini harus kita waktu pulang.
Kemudian ketiga, tidak meninggalkan pekerjaan tanpa izin atasan. Kalau ada anu tak apa? Kalau ada eh, atasan tak kemudian mau tinggalkan izin kita dulu Pak, saya pulang duluan. Itu dengan sopan juga sama adab juga. Yang langsung sembrono, terus yang paling deh, belum deh. Padahal ada bosnya di belakang dulu dulu. Ih, sama siapa dong? Kemudian keempat, jam kerja dikenakan secara efektif. Kelima, tidak menggunakan jam kerja untuk hal yang tidak terkait dengan pekerjaan. Misalkan ini ada dokumen ini mau harus kita ikut segera. Kemudian kita malah main game di kantor, nah itu tidak boleh. Harus kita gunakan jam kerja tak. Kemudian etika masuk di ruangan kantor. Pertama mengucap salam lebih dahulu, kemudian tunjukkan wajah ceria, mungkin tunjukkan wajah pucatnya pagi-pagi. Pagi-pagi harus ceria. Kemudian ketiga, pandanglah semua rekan kerja yang ada di ruangan dengan senyum. Kemudian keempat, tunjukkan kabar baik pada rekan kerja. Lima, jika memungkinkan, ucapkan salam pada atasan pagi. Kenapa dibilang tidak memungkinkan? Karena siapa tahu atasan tak non-muslim, kita ucapkan assalamualaikum. Nah, nanti dia login. Kemudian selanjutnya, pahami dasar etika dan etika pergaulan. Pertama, bersikap sopan, santun, dan ramah. Ini tadi harus sopan, santun, dan ramah. Kemudian perhatian terhadap siapa saja, mampu menjaga perasaan orang lain. Jadi ini mampu menjaga perasaan orang lain. Jadi sebelum bicara itu pikir dulu, jangan langsung ceplos-ceplos saja. Karena orang juga punya perasaan. Coba kalau kita yang biasa begitu, bagaimana teman-teman? Kemudian keempat, toleransi dan perasaan ini membantu. Rasa toleransi itu harus tinggi juga. Kemudian kelima, mampu mengendalikan emosi. Ini harus bisa kendalikan emosi kantor. Dan sampai itu jadi bumerang kita tidak disukai di kantor. Selanjutnya itu berbusana yang rapi. Tadi ini berpakaian rapi, ada terjelaskan di atas. Memakai pakaian dengan ukuran pas, rapi dan bersih. Berbusana sesuai aturan kantor, pakaian seragam. Nah, kemudian selanjutnya ini tata bicara. Bicara tak. Nah, ini tata bicara juga harus bagus. Kalau bicara sama orang, itu kita tatap wajahnya, kita tatap lawan bicara tak. Nah, ada pertanyaan. Gimana itu Kak, semisal lawan bicara tak itu misalkan cewek atau perempuan? Eh, kalau kita lihat dulu, kalau kita ada nafsu tak, jadi kita lawak, kita tatapin ya, matanya, jangan ditatap. Tapi kalau misalkan kita cuman kayak, oh, saya tatap untuk menghargainya, oh, tidak apa-apa, untuk menghargai orang. Karena kadang ada juga orang perempuan kalau jenis itu yang kalau mau ditatap itu dia malu. Tapi kalau misalkan ditatap dia enjoy. Kemudian kedua itu suara itu harus jelas. Yang kira udah orang dari bisa dengar kalau begitu. Suara harus jelas. Maksudnya sini jelas jangan dikeras ya. Lembut tapi jelas kayak begitu. Ya, orang bisa menerima informasinya dengan baik itu dengan kita bersuara jelas tapi tidak kayak nada marah. Nah itu. Kemudian ketiga, menggunakan tata bahasa yang baik. Gunakan tata bahasa yang baik, bahasa yang baik. Kemudian jangan menggunakan nada suara tinggi tadi, yang tinggi. Kemudian berbicara simpatik. Nah, mengimbangi lawan bicara, berkeinginan menyenangkan lawan bicara, memuji menjadi pendengar yang baik. Kemudian tiga kriteria pertemuan. Nah, ada dibilang pra pertemuan. Nah, pra pertemuan ini contohnya senyum, tetap tenang atau bersih. Kemudian pertemuan. Nah, kalau ketemu mungkin sopan, kontak mata, perhatian. Nah, kemudian harus profesional. Kalau disebut namanya orang. Kalau misalkan disampaikan, misal, si A, sebut namanya. Nah, intonasi suara juga harus bagus. Yang yang begitu, yang kayak membentak. Nah, ini jangan, ketiga jangan berbantah, hindari kata-kata kasar. Kemudian pasca pertemuan, pastikan akhir pertemuan itu harus senang. Kemudian follow up, ikuti.
Selanjutnya itu membudayakan sikap positif dengan membiasakan menggunakan magic word. Say thank you, say sorry, kayak gitu. Kayak lebih profesional gitu gitu. Kemudian kata-kata atau kalimat yang bisa ditimbulkan emosi. Itu kan sudah kewajiban, itu adalah hindari kewajiban. Misalkan kok baru tahu, itu contohnya itu ada sini. Kemudian membudayakan perubahan perilaku di lingkungan kerja. Nah, ini sikap perilaku yang perlu dibina dan dikembangkan itu harus jujur, harus loyal. Ini jujur penting sekali, jujur penting sekali. Loyal, bahkan bukan misalnya di kerja, bahkan di luar pun harus jujur. Jadi orang jujur. Loyal, harus loyal, kreatif, teliti, aktif. Nah, ini yang itu. Kemudian membudayakan kebiasaan yang baik. Contohnya menjaga agar sikap perilaku mencerminkan suasana kebersamaan yang inklusif dan akrab. Kedua, menjaga suasana profesional dan menghormati ketugasan dan rasionalitas serta membimbing tim kita saling berbagi informasi dan pengetahuan sebagai wahana belajar bersama. Kemudian itu pedoman perilaku pimpinan terhadap karyawan anggota. Anggota itu memberi contoh, dua tunjukkan kepercayaan kepada karyawan, ketiga tunjukkan loyalitas kepada karyawan, empat jangan memperbincangkan seseorang, karyawan dengan karyawan lain, yang cuma gosip. Pimpinan mempunyai kebijaksanaan pintu terbuka, tidak meremehkan harga atau harga karyawan. Kemudian kedua itu pedoman perilaku pimpinan terhadap karyawan. Perilaku pimpinan terhadap karyawan. Pertama itu harus ditegaskan kesalahan secara terperinci. Kemudian amarah harus dikendalikan, instruksi jelas, tidak mendahulukan wanita dalam hal ini perlu disiplin pada diri sendiri. Kemudian perhatikan penampilan, bertindak adil, harus adil berpemimpin. Memberi pujian pada staf anggota yang bekerja sesuai dengan baik, kemudian memelihara suasana formal. Nah ini pertama ada sekretaris. Nah, perannya sekretaris di kantor apa? Membantu atasan tak? Atau wakil atasan tak? Perannya sekretaris. Sebenarnya kalau sekretaris sih masing-masing kantor atau perusahaan itu beda-beda perannya. Nah, tapi ini yang peran umum itu pasti membantu atasan dan wakil atasan. Kemudian faktor-faktor yang perlu diperhatikan itu pertama tahu menyimpan rahasia. Harus kita simpan rahasianya bos atau ada misalnya oke bos harus simpan rahasianya orang. Kemudian ini rahasia lebih ke aib juga sih. Kemudian kedua memelihara suasana formal. Tiga memberi perhatian kepada siapa saja. Empat bersikap ingin membantu. Lima menggunakan bahasa yang baik. Enam pengendalian suara dan tingkah laku sikap tubuh. Kelima, ketujuh tidak mendiskusikan atasan. Ya, dari 8 menepati waktu dan janji, 9 sopan dan ramah kepada siapa saja, dan 10 memperhatikan penampilan pribadi. Nah, sopan satu adalah sekretaris itu meminta mengerjakan dengan ramah dan mengatakan terima kasih. Jadi kedua gagasan perlu dihargai. Nah, itu semua. Ya, harus kalau jadi sekretaris itu harus memang betul-betul udah jauh-jauh tadi dari sifat-sifat yang saya jelaskan tadi awal-awal. Itu harus ramah, harus baik, harus jujur, harus sopan, berpenampilan baik, dan lain-lain. Tuh. Nah, kemudian itu sikap protokoler karyawan anggota terhadap pimpinannya. Kalau sikap ini karyawan terhadap pimpinan itu harus pasti sudah semua. Harus dihormat pimpinan. Kalau lewat kasih salam, Pak, Assalamualaikum. Sekada yang dikerjakan itu berbicara pada hendaknya berhenti sejenak dengan hal yang baik. Yang kalau misalkan pimpinan bicara tuh bicarakan dengan hal yang baik baru dikerjakan. Jadi sambil gimana, jadi kayak orang buru-buru sekali gitu. Hindari debat dengan atasan. Gitu. Formasikan segala sesuatu itu pada atasan dulu. Kemudian ikuti hierarki. Atau hierarki kan. Kemudian sikap protokol karyawan anggota terhadap pimpinan. Kemudian bersikap loyalitas atau setia, hargai waktu atasan, bagaimana sikap yang seharusnya bila ditegur, bagaimana tentang tegur yang baik dan beralasan, kemudian perlihatkan keinginan untuk kerjasama. Sikap protokoler karyawan anggota terhadap pimpinan.
perilaku yang kurang baik simpatik, menjaga rahasia, dan pertimbangan sensitif, tepat waktu, harus memelihara suasana formal, teguran dari atasan jangan dianggap teguran pribadi, karyawati perlu memahami sikap dan tindakan atasan yang bersifat kebiasaan. Nah, kadang itu tindakan, kadang itu teguran dari atasan itu bisa jadi pelajaran buat kita. Jadi langsung baper. Nah, kayak dijelaskan harus kuat mental. Biasa itu jelaskan harus kuat mental. Nah, kemudian menghadap atasan. Menghadap atasan itu persiapkan bahan-bahan yang akan disampaikan. Persiapkan dulu apa yang disampaikan atasan. Jadi pas depan atasan itu buku. Nah, itu juga atasan juga punya waktu yang itu orang atasan itu sangat sibuk. Jadi dia juga punya waktu. Jadi waktunya itu kita ambil sebenarnya baru ketika kita berhadapan dengan dia, kita malah kayak tersesat bicara. Harusnya ini atasan mau cepat, kita malah memperlambatnya gitu. Kemudian berbusana yang rapi bersih, cara masuk ruangan, dan jauh-jauh tadi yang punya semua itu tidak jauh-jauh tadi dengan apa yang saya jelaskan pertamanya. Cara berjabat tangan. Nah ini cara berjabat tangan itu ada dua ada batasnya. Semisal kita berjabat tangan dengan orang yang lebih tua, otomatis kita jabat tangan begini, itu tangan tak seakan-akan di bawahnya, kita di bawahnya tangannya dia, kita begini berjabat tangan. Tapi kalau misalkan orangnya itu seumuran dengan kita, eh, eh, atau apa, nah kita jawab tangan dengan di atasnya, halo. Nah, tapi kalau misalkan dia kayak di bawah tak lagi, maksudnya eh, kita berjabat tangan dengan bawahan tak, itu kalau bisa, atau junior tak, ya junior tak lah, jabat tangan sambil peluk. Nah itu yang saya pelajari tentang ada pada berjabat tangan. Kemudian hubungan dengan rekan sekerja itu pertama kebersamaan dan dasar utama, menjalin interaksi komunikasi dengan kerja. Kemudian yang kedua, teman bukan sebagai pesaing tetapi mitra kerja. Nah, kadang juga ada kantor yang persaingan sangat ketat, harus memang di dalam kantor itu harus memang saling menjatuhkan. Nah, itu bukan lingkungan kerja yang baik. Saya sarankan itu bukan lingkungan kerja yang baik. Keluar dari lingkungan itu. Cari masih banyak kerja yang lain. Kemudian ketiga, kembangkan kebiasaan saling mengingatkan. Harus bisa mengingatkan di sana. Ingatkan sholat, ingatkan misalnya ada yang lupa, ingatkan, tunjukkan jalan yang benar, gitu. Kemudian memberi komentar. Nah, juga memberi kita ketika kita komentari pekerjaan orang itu harus kita punya adab untuk berkomentar. Jangan kita komentar depannya semua orang. Mengomentari orang itu ada adabnya juga. Komentari dulu diri sendiri, suasana memungkinkan, jangan emosi marah, nanti suasana memungkinkan, maksudnya itu suasana memungkinkan, lebih mungkinnya itu kalau misalnya kita berdua, itu lebih memungkinkan, tidak emosi, komentar yang sopan, elegan, cermat. Nah, memberi teguran tidak di depan umum, nah tadi umum, kemungkinan dengan alasan jelas, sama tadi kita maksudnya kondisi. Kemudian menghadiri undangan, sangat resmi, kurang resmi. Undangan secara itu bersifat eh, protokoler, kemudian penerimaan tamu, kemudian tempat duduk diatur secara protokoler, kemudian bertamu di kantor. Nah, ketika kita mau bertamu di kantor, kita buat perjanjian, aduan perjanjian, kemudian ditemui tepat pada waktunya, tiba di tempat sebelum waktu yang ditentukan, lakukan pengecekan kembali sebelum bertemu. Nah, siapkan bahan meeting atau penampilan tak yang bagus. Kemudian menyambut dan melayani tamu, harus kita layani tamu dengan baik, berdiri dari tempat, senyum, harus kita senyum, berpenampilan baik pasti ada, sopan, bersikap ingin membantu, itu sabar, toleran, semua. Nah, sikap perilaku yang perlu ditingkatkan itu pertama itu harus kita profesional. Orang yang ahli di bidang itu, orang yang ahli di bidang profesional itu pasti pasti jitu itu, ada yang jitu, jujur, inisiatif, tekun, ulet. Dua, tunjukkan komitmen pribadi terhadap kualitas diri. Kemudian inisiatif keempat, bertanggung jawab. Kelima, terlihat aktif dalam segala hal apapun, berperan dalam segala bidang. Keenam, berbesar hati dalam menghadapi kritik. Kemudian ketujuh, bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan tugas waktunya.
8 senantiasa mempermudah masalah, haus informasi dan punya keinginan tinggi menyerap berbagai ilmu. 10 setia dan dapat mengenai setiap perbedaan. Kemudian etos kerja. Etos kerja ini sikap dasar seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan pekerjaan. Pertama itu ada menurut Ginanjar Mirdal ada 2 sikap, 1 efisiensi, 2 kerajinan, 3 tepat waktu, 4 sederhana, 5 jujur, 6 ratio, 7 kesediaan untuk berubah, 8 gesit, 9 energetis, 10 mandiri, dan 11 kerjasama efektif. Terima kasih. Nah itu kalau yang jelaskan. Bagi yang kurang yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.